sahabat Nabi Suraqah bin Malik bin Ju'thum al-Mudliji, ya, yang lebih dikenal dengan Suraqah bin Malik al-Mudliji. Al-Mudliji ini sebuah kabilah, ya, di pinggiran kota Mekkah. Kabilah tidak terlalu besar. Di pinggiran kota Mekkah itu banyak sekali kabilah-kabilah, dan di antara kabilah itu ada namanya kabilah Al-Mudliji, ya. Dan kabilah ini terkenal sekali dengan kemampuan mereka dan ketangkasan mereka naik kuda, ya, dan sering dipakai oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk lomba pacuan kuda dan menjadi tentara perang. Dan mereka juga terkenal dengan kemampuannya melacak jejak, ya, melacak jejak, sehingga inilah yang menjadi bakat, ya, dari Suraqah bin Malik al-Mudliji, tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan Suraqah bin Malik al-Mudliji ini juga jamaah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan langsung, ya, nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mengalaminya, di mana Nabi pernah menjanjikan kepadanya, ya Suraqah, wahai Suraqah, ya, kaifa bika idza labista siwarai Kisra wa tajahu, ya. Wahai Suraqah, kata Rasul, bagaimana menurutmu kalau suatu saat nanti engkau menggunakan, ya, pakaian kebesaran Persia, ya, pakaian kebesaran Persia. Dan 14 tahun kemudian sabda Rasul ini menemukan kenyataan, di mana Suraqah bin Malik al-Mudliji ini betul-betul menggunakan, memakai, ya, pakaian lengkap kebesaran Raja Persia pada waktu itu. Nah, detailnya coba kita akan bahas. Kita akan mulai dari kisah hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, karena riwayat, ya, biografi tentang sahabat Nabi ini dimulai dari peristiwa ini. Pada awal tahun 14 dari kenabian, ya, setelah 13 tahun Rasul menjadi Nabi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelumnya sudah ada muqaddimahnya, pernah kita jelaskan. Sudah ada Bai'atul Aqabah 1 dan 2, dan lebih dari 72, ya, orang-orang Madinah sudah masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk hijrah semuanya, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka pelan-pelan secara bertahap kaum muslimin hijrah. Dimulai dari keluarga Ummu Salamah, ya, dengan suaminya Abu Salamah dan anaknya Salamah, walaupun tidak berhasil seluruhnya berangkat. Kemudian lanjut dengan keluarganya Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Jahash, ya, Abdullah bin Jahash berangkat terus, ya, berangkat. Dan sehingga di Mekah itu, ya, hanya beberapa personal yang belum berangkat, sisanya sudah duluan. Hamzah bin Abdul Muttalib, Utsman bin Affan, ya, lalu Umar bin Khattab, ya, lalu kemudian siapa lagi, ya, Mus'ab bin Umair sudah duluan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berangkat semua. Tinggal beberapa personal yang belum berangkat, ya, dan berada di Makkah. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah sendiri, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun yang lainnya sudah berangkat semua. Yang tidak berangkat hanya beberapa orang ini, atau orang-orang yang memang punya kendala untuk berangkat, tidak bisa berangkat. Misalnya Abbas bin Abdul Muttalib itu tidak berangkat dan sengaja stay di Mekah, ya. Kemudian anaknya Suhail bin Amr yang namanya Abu Jandal, ya, itu juga terhalang berangkat. Lalu kemudian putri Rasulullah Zainab itu juga terhalang berangkat. Waktu itu dia masih berada dengan suaminya Abul As bin Rabi'. Nah, 4 orang, Rasulullah, Suhaib Ar-Rumi, Abu Bakar Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib, berempat ini akan berangkat bersama hijrah, ya. Namun ternyata niat, ya, rencana baginda Rasulullah SAW diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka memutuskan, ya, di rapat dalam Darun Nadwa pada waktu itu untuk menghalangi Nabi hijrah. Jangan sampai Nabi hijrah, ya. Saya pernah jelaskan dalam beberapa pertemuan sebelumnya mengapa orang-orang kafir Quraisy menghalangi Nabi hijrah.
Padahal logika sederhananya begini, kan orang-orang kafir Quraisy tinggal di Mekah, dan kehidupan mereka selama ini yang menurut mereka aman, tentram, diganggu atau terganggu dengan keberadaan Rasulullah yang dianggap telah membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka selama ini. Nah, logikanya jamaah, kalaulah Nabi Muhammad SAW ini dianggap sebagai pengganggu yang telah merusak dan membawa ajaran baru yang tidak sama dengan ajaran nenek moyang mereka, ketika Nabi hijrah, maka mereka senang dong. Logikanya, di kampung kita nih, di kompleks perumahan kita, ada beberapa personal 10-15 orang yang kita anggap ajaran itu nyeleneh, beda dengan tradisi kita selama ini. Tiba-tiba mereka ini hijrah, pindah. Logikanya kita senang. Orang yang selama ini membuat kacau, kemudian merusak hubungan persaudaraan, demikian dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy, dan hijrah ke Madinah, mestinya mereka senang. Tapi mengapa tidak? Justru mereka menghalangi kaum muslimin hijrah, bahkan Rasul sendiri dihalangi untuk hijrah. Jawabannya karena orang-orang kafir Quraisy ini jamaah berpikir untuk jangka waktu yang akan datang. Ini kata Buya Muhammad Natsir disebut dengan berpikir politis. Jadi kata Buya Muhammad Natsir, pendiri Partai Masyumi, partai Islam pertama di Indonesia, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), aktivis Persis, beliau mengatakan yang dimaksud dengan berpikir politik itu adalah berpikir untuk masa yang akan datang sekian tahun ke depan. Itu disebut dengan berpikir politik. Jadi mohon maaf, tanpa menyebut nama dan siapapun, di depan kita ada dua pilihan capres, beberapa pilihan pileg atau caleg, calon anggota legislatif. Orang yang berpikir politik adalah orang yang ketika akan nyoblos itu berpikir, kira-kira orang yang saya coblos ini untuk masa 5 tahun ke depan memikirkan saya enggak? Kira-kira bermanfaat untuk umat enggak? Kira-kira akan menyusahkan rakyat enggak? Ini orang yang berpikir politik, berpikir untuk jangka yang akan datang. Tapi orang yang tidak berpikir politik adalah, saya milih dia karena dia ngasih duit saya 10.000, saya milih dia karena dia ngasih saya sembako, saya milih dia dan seterusnya. Orang-orang kafir Quraisy itu jamaah berpikir untuk masa yang jauh ke depan, bukan hari itu. Mereka berpikir kalau baginda Rasul hijrah beserta dengan kaum muslimin ke Madinah Al-Munawwarah, maka dalam jangka waktu 5, 8 atau 10 tahun bisa jadi mereka ini menguasai Madinah, dan ini akan membahayakan lalu lintas bisnis mereka ke Syam. Karena secara geografis posisi kota Madinah itu berada di antara Mekah dan Syam. Orang-orang Mekah tak mungkin bisa ke Syam kalau tidak melewati Madinah. Kalau Madinah ini dikuasai oleh kaum muslimin, mesti dihalangi, mesti akan menjadi kendala dan mengancam perekonomian mereka pada waktu itu. Atau yang lebih berbahaya dari itu, bisa jadi kaum muslimin yang hijrah ke Madinah ini besar, tumbuh, dan kemudian berkuasa, mereka akan menyerang Mekah. Karena itu kaum muslimin berusaha untuk dihalangi, dan baginda Rasul sendirinya diputuskan untuk dihalangi. Satu-satunya jalan untuk menghalangi Rasulullah adalah dengan cara membunuhnya. Namun membunuh baginda Rasul waktu itu tidak gampang, karena bangsa Arab punya aturan. Siapa yang membunuh orang lain, maka orang yang membunuh itu harus diserahkan kepada kabilah yang dibunuh. Misal Abu Jahal, kalau dia membunuh Rasulullah, maka Abu Jahal ini harus diserahkan kepada kabilah Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah, untuk dibunuh juga atau dimaafkan atau diadili. Sehingga tidak ada orang yang berani membunuh Rasulullah SAW, kecuali Umar yang kemudian belakangan justru masuk Islam. Nah, akhirnya mereka menemukan titik harapannya dengan cara apa? Dengan cara mengeroyok Rasulullah. Jadi rencananya ketika Nabi akan keluar dari rumahnya, begitu Nabi keluar segera diserbu, dikeroyok oleh 10 pemuda, 10 laki-laki yang diambil dari kabilah-kabilah yang ada di Makkah pada waktu itu. Quraisy itu kabilah besar, di bawahnya ada 10 kabilah kecil.
Ada kabilah Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, Bani Saham, Bani Taimih, dan seterusnya. Dicomot satu-satu, diambil satu-satu, diajak mengepung rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi keluar, mereka akan membunuh Rasul dengan pedangnya masing-masing, sehingga darah Nabi itu mengalir ke semua kabilah. Dan Bani Hashim, keluarga Rasul, tidak bisa menuntut balas karena dia akan berhadapan dengan semua kabilah di Mekah pada waktu itu. Nah, ini ide yang luar biasa cerdas ya. Ide yang dipuji sendiri oleh iblis pada waktu itu, yang ikut rapat ya. Dan kemudian pada malam hari di mana baginda Rasul akan hijrah, mereka mengepung rumah Rasul SAW ya. Rumah Nabi dikepung, dan saya ringkas saja ya. Nabi dikepung rumahnya. Nabi menggunakan beberapa strategi untuk keluar ya. Jamaah dapat bayangkan ya, rumah Nabi dikepung oleh 10 orang. Gimana tuh cara keluar? Sulit ya. Tapi ada beberapa strategi yang digunakan oleh Rasul agar bisa keluar dari kepungan ini. Pertama, baginda Rasul SAW ya, meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah dan menggunakan selimut beliau. Ini ide yang sangat cerdas, luar biasa. Nabi meminta Ali bin Abi Thalib, itu usianya waktu itu sekitar 13 tambah 8, 21 tahun ya, 21 tahun. Dan postur tubuh Ali itu jamaah sangat mirip dengan Rasulullah, toh masih sepupu beliau. Ali itu tidak tinggi, tidak juga begitu pendek. Rasulullah juga demikian. Dia tidak tinggi besar seperti Umar, tidak juga pendek seperti seperti Amr bin As ya. Dia postur tubuhnya itu sedang ya. Rambutnya ikal, jenggotnya lebat ya. Tidurlah dia di tempat tidur Rasulullah SAW menggunakan selimut beliau. Sehingga ketika orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah SAW ini mengintip dari celah rumah beliau, diintip begitu rupa, mereka tenang, Nabi masih tidur. Ini strategi ya. Begitu dilihat lagi, Nabi masih nyenyak, masih tidur. Nah, akhirnya ya, karena merasa aman ya, merasa entar saja memburu Rasulullah karena dia sedang tertidur nyenyak gitu kan, mereka duduk tenang ya. Nah, saking tenangnya jamaah, mereka tertidur ya. Mengepung rumah Rasulullah saking tenangnya. Makanya kalau lagi ta'lim jangan juga terlalu tenang, ntar ketidurannya. Tenang gitu, tidur. Saking tenangnya mereka ya, mereka tertidur ya, pulas dengan izin Allah tentu saja ya. Nah, Nabi memanfaatkan ya peluang itu ya untuk diam-diam keluar dari rumahnya lewat pintu belakang dan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menggunakan strategi yang kedua. Apa itu? Tidak langsung ke arah utara Madinah ya, Mekah Madinah ya, posisi kota Mekah itu berada di bagian selatan kota Madinah. Jadi mestinya Nabi itu keluar dari rumahnya langsung ke arah utara tuh, arah ke Tanaim terus ke atas. Tapi Nabi enggak, belok ke arah selatan, berjalan sekitar 5 mil jauhnya ya, dan naik ke sebuah bukit yang belakangan kita kenal dengan Jabal Sur ya. Dari bawah itu jamaah sampai ke atas itu 2 jam perjalanan. Ini katanya, saya belum pernah ya. Datang ke situ sih sering, tapi naik ke atas itu belum pernah. Nabi naik ke atas bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya, dan bersembunyi di atas yang kita kenal dengan Gua Sur. Nabi bersembunyi di situ. Ini ide yang cerdas. Mengapa? Karena keesokan harinya ketika orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah sadar bangun, mereka segera beraksi ya, dan menggebrak rumah Rasulullah ya, membuka paksa pintu rumah Rasulullah, dan mereka hanya menemukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sempat mereka marah kepada Ali, dipukul, ditonjok ya, tapi disitulah gentlemannya orang-orang Quraisy ya, walaupun mereka masih kafir, mereka tidak membunuh Ali karena yang pengen mereka bunuh adalah Rasulullah. Di situ gentlemannya bangsa Arab, tidak dibunuh Ali, mereka ingin bunuh Rasulullah SAW ya. Nah, ketika tidak menemukan baginda Rasul di rumahnya, maka buru-buru ya, dan mereka yakin Nabi belum lama meninggalkan rumahnya, segera memburu baginda Rasul dengan kuda mereka masing-masing ke arah utara. Dikejar terus sampai keluar Mekah dengan perkiraan kalau Nabi melarikan diri tidak jauh ya. Namun ya,
Begitu mereka kejar, mereka buru, mereka cari, mereka tidak menemukan Rasulullah. Mengapa? Karena Nabi ke arah selatan, ya, ke arah selatan, bersembunyi di Gua Sur 3 hari 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Selama berada di gua tersebut, Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, ya, tidak kelaparan dan tidak kehausan. Karena, ya, putri Abu Bakar Siddiq namanya Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan secara rutin kepada beliau. Karena itu putri Abu Bakar ini dijuluki dengan Zatu Nitaqain, ya, orang yang memiliki 2 ikat pinggang, ya, karena dia mengikat makanan dengan ikat pinggangnya. Setelah 3 hari berada di gua ini, nakumullah, ya, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin pagi tanggal 1, ya, bulan Rabiul Awal. Waktu itu bulan Rabiul Awal di musim tidak begitu panas dan tidak begitu dingin, ya, musim semi, ya, antara musim dingin yang sudah berlalu dan musim panas belum tiba, ya. Nabi turun dari Gua Sur, ya, dan, ya, melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan ke arah Madinah Al-Munawwarah. Selama 8 hari 8 malam beliau akhirnya tiba di Quba. Nah, dari sinilah tokoh yang namanya Suraqah bin Malik Al-Mudliji ini muncul. Orang-orang kafir Quraisy, jamaah, yang mengepung rumah Rasul, memburu Rasulullah, tidak ketemu, dicari kemanapun nggak ketemu. Padahal di antara mereka itu sudah ada yang sempat naik ke Jabal Sur, naik ke atas, ya, dan nyaris menemukan Rasulullah. Kalaulah tidak Allah Subhanahu Wa Taala menutup mata mereka. Sampai Abu Bakar Siddiq waktu itu mengatakan, lau anna hadahum, seandainya salah seorang dari mereka melihat jempol kaki mereka sendiri menunduk begini, nunduk ke bawah, la ra'auna, pasti mereka akan melihat kami. Saking dekatnya para pemburu Rasulullah itu dengan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Tapi Allah menutup mata mereka, Allah menyelamatkan Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Nah, di sinilah kemudian muncul beberapa kisah. Misalnya ada yang mengatakan orang-orang kafir Quraisy itu memburu Rasulullah, tidak jadi masuk ke dalam gua di mana Nabi bersembunyi karena di mulut gua ada sarang laba-laba. Kalau ada orang yang di dalam, mesti sarang laba-labanya rusak. Ada juga burung merpati yang bertelur di pintu gua, sehingga kalau ada orang yang masuk mesti telurnya keinjak. Melihat kedua hal ini, akhirnya mereka tidak masuk ke dalam gua tersebut dan tidak jadi memeriksa ke dalam gua. Kata Dr. Muhammad Dhiya Al-Umari dalam bukunya Sahih Sirah Nabawiyah, semua riwayat kisah tentang burung merpati dan sarang laba-laba itu semuanya hadisnya lemah, dhaif, tidak sampai pada derajat sahih, ya, walaupun kisahnya terkenal sekali, ya. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu, saya waktu kecil dulu berulang-ulang mengisahkan hal ini, dan beberapa buku sejarah juga kita temukan, ya. Namun dalam penelitian Dr. Muhammad Dhiya Al-Umari, salah seorang dosen Universitas Islam di Madinah, dalam disertasinya, karya tulis S3-nya, mengatakan bahwa semua kisah tentang laba-laba dan burung merpati tersebut hadisnya tidak sahih, dhaif, lemah. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai dalil, boleh diceritakan tapi sebutkan bahwa hadis ini lemah. Kita lanjutkan ceritanya. Gagallah orang-orang Quraisy ini, jemaah, memburu Rasulullah dan mencari Rasulullah, tapi mereka tidak putus asa. Mereka kemudian membuat sayembara, ya, dengan hadiah. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, falahu mi'atu naqah, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Sayembara yang sangat menggiurkan, 100 ekor unta, ya. Kalau harga seekor unta hari ini 30 atau 40 juta, jamaah hitung tuh berapa rupiah kalau dirupiahkan, ya. 100 ekor unta sangat-sangat menggiurkan. Maka, ya, Nabi waktu itu, ya, sedang melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ya, dan dalam perjalanan tersebut, ya, Nabi didampingi oleh Abu Bakar Siddiq,
dan seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi. Ada juga yang mengatakan Nabi ditemani juga oleh Amir bin Fuhairah, ya. Jadi mereka berempat, Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Amir bin Fuhairah, ini budak Rasulullah, budak Abu Bakar Siddiq yang dimerdekakan. Kemudian ada seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi. Yang terakhir ini masih kafir, non muslim, ya. Dari sini kemudian dapat penjelasan dalam titik tertentu, ya, kita boleh menggunakan, ini bukan bekerja sama, menggunakan, menyewa, ya, non muslim, ya, untuk membantu kita. Bukan bekerja sama, enggak, menggunakan dia dibayar, ya. Sah, boleh, ya. Nabi menggunakan Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi yang masih kafir ini sebagai penunjuk jalannya dan dibayar, disewa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia waktu itu masih kafir, tapi dia sangat ahli dan menguasai, ya, jalan yang akan mereka lewati. Maka kalau kita lihat peta perjalanan hijrah Nabi itu berbeda dengan jalan umum. Jalan umum itu begini, peta hijrah Rasul itu begini. Kalau ini jalan umum gitu kan, Nabi itu begini, kadang ke sini, kadang ke sini, ya, beda dengan jalan yang dilewati oleh pedagang umum atau lalu lintas umum. Nah, begitu ketemu orang, ya, dan kemudian berpapasan dengan siapapun, ya, mungkin ada yang bertanya, Abu Bakar Siddiq menjawab dengan cerdas, ya, dan ini disebut dengan ihila, ya, ngakalin. Dalam tataran ini dibolehkan. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau sedang jalan dan mereka tidak kenal Rasulullah, siapa bersama anda? Kata Abu Bakar As-Siddiq, hadzal rajulu yahdini sabil, ya, ini yang di depan saya ini penunjuk jalanku. Yahdini as-sabil, memberikan jalan kepadaku, petunjuk, memberikan, yahdi ini menunjukkan kepadaku, ya, as-sabil, jalan, ya. Fayahsibu al-hasibu, maka orang yang bertanya itu mengira annahu innama ya'ni at-tariq, ya. Jadi orang-orang mengira, mungkin ini maksudnya penunjuk jalan. Padahal maksud Abu Bakar Siddiq itu bukan penunjuk jalan, tapi yahdi sabil itu menunjukkan jalan kepada kebaikan. Bisa difahami, ya. Jadi jalan, ya, kemudian ketemu berpapasan dengan orang, ya. Orang bertanya siapa itu? Mungkin sebagian mungkin kenal Abu Bakar Siddiq atau sebagian tidak. Maka dia mengatakan hadzal rajulu yahdini sabil, ini penunjuk jalanku, kata Rasul. Mereka mengira penunjuk jalan, guide. Padahal maksud Rasul adalah yahdini ila sabilil khair, menunjukkan jalan, menuju kebenaran. Rasulullah kan menunjuk dia jalan kebenaran. Maka nanti ada lanjutannya jemaah, ketika Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Madinah itu enggak tahu mana Rasulullah mana bukan, ya, mereka masuk tuh ke Madinah, mana ya Rasulullah, mereka enggak tahu. Abu Bakar, Rasulullah, Amir bin Fuhairah mana? Maka Abu Bakar dengan cerdik juga melepaskan sorbannya dan menudungkan ke kepala Rasulullah. Baru orang-orang tahu itu Rasulullah, ya. Nah, ini disebut dengan strategi, kecerdasan. Jadi dalam titik tertentu, ya, kita menemukan ada disebut dengan hilah. Ini bukan berbohong gitu kan, tapi disebut dengan al-khid'ah, tipu daya, ya. Sebagaimana Nabi juga pernah melakukan ketika dalam perang Badar, ketemu orang, min aina antuma, dari mana kalian? Kata orang itu. Kata Rasul, nahnu minal ma, kami dari air. Mereka mengira Nabi dari air, dari sumber mata air. Nabi enggak, maksudnya itu nahnu minal ma, kami ini diciptakan dari air. Kami ciptakan dari air, ya. Nabi enggak berbohong. Jadi sepanjang hayat Nabi itu jemaah, dia enggak pernah dusta sama sekali. Walaupun dalam keadaan terpaksa. Walaupun dalam keadaan bercanda, ketika seorang nenek datang kepada Rasulullah mengeluhkan, mengatakan dirinya sudah banyak ibadah dan seterusnya, maka Nabi mengatakan al-ajuzu la tadkhulul jannah, nenek-nenek enggak masuk surga. Nangis tuh nenek, sedih dia, sudah banyak beramal tapi disebutkan oleh Nabi tidak masuk surga, ya. Kata Rasul, nanti di surga emang Anda enggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek tidak masuk surga, maksudnya di surga nanti tidak ada nenek-nenek, karena semua kita akan dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi bercanda tapi tetap tidak berbohong.
Ketika seorang laki-laki sedang dikejar oleh seseorang, lewat di hadapan Rasulullah, lewat. Tiba-tiba orang yang mengejarnya itu datang, bertemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, apakah selama Anda berdiri di sini Anda melihat seseorang lewat? Nabi kan dilema. Kalau dia jujur, oh iya betul di situ, dikejar tuh orang, dibunuh. Ya. Atau dia berbohong? Enggak katanya, berarti Nabi berbohong. Maka Nabi dengan sangat cerdas menggeser tempat berdirinya, mundur selangkah dua langkah ke belakang. Wallahi demi Allah, kata Rasul, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat seorang pun kecuali Anda. Dan betul, kan Nabi baru pindah tuh. Ya, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat seorang pun kecuali Anda. Dan selamat orang itu, Nabi tidak perlu berbohong. Abu Bakar menggunakan strategi ini, hadzal rajulu yahdini as-sabil. Ini orang sebagai penunjuk jalan. Maksudnya penunjuk jalan kepada kebenaran. Dan pada perjalanan itu, ya, Nabi bertemu dengan beberapa orang, diantaranya Nabi bertemu dengan beberapa kafilah atau beberapa pemuda dari kampung Mudliji. Nah, dari sini kisahnya, ya. Jadi Nabi melintasi sebuah kerumunan, ya, dan ternyata di antara mereka ini adalah dari para pemuda kampung Mudliji. Begitu Nabi lewat menuju ke arah Madinah Al-Munawwarah, tersebarlah informasi bahwa bangsa Arab Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy sedang membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, falahu mi'atun naqa, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Nah, Suraqah bin Malik Al-Mudliji, ya, mendengar kabar dari teman-temannya yang baru saja tidak lama dilewati oleh Rasulullah SAW ini, ya, tahu bahwa Nabi baru saja lewat, maka diam-diam sendirian. Ini buruknya sifat serakah. Dia tidak ngasih tahu yang lain tentang adanya sayembara ini. Ya, dia dapat informasi sayembara dari kota Mekah, dia pulang ke marganya, ke kampungnya, begitu kira-kira. Dan di kampungnya ini Nabi baru saja lewat. Orang-orang pun membicarakan, oh baru saja Muhammad lewat, segala macam. Ya, maka dengan kecerdikannya jamaah, dia memburu Rasulullah, mengambil kudanya yang paling tangkas, gitu kira-kira, dan diburu Rasulullah SAW. Dan tiba di suatu tempat, ada yang mengatakan, ya, Nabi saat itu sedang beristirahat di sebuah lembah, ya, dataran, ya, lembah yang datar, namanya Wadi Qudait, sekitar 120 kilo dari kota Mekah. Wadi Qudait. Hari ini kalau jamaah berangkat dari Madinah, umrah dari Madinah menuju ke Mekah, nah jelang masuk Mekah sekitar 120 kilo itu ada rest area. Kita biasanya berhenti di situ, sholat maghrib dan isya di jamak, ya, istirahat. Apalagi kalau Ramadan biasanya mesti berhenti di situ karena pas buka puasa. Istirahat bus sekitar setengah jam maksimal 1 jam. Nah, kalau kita tanya supir yang berada di situ, "Pir, ini tempat ini apa namanya?" Dia akan jawab, "Hadza Wadi Qudait." Ini Wadi Qudait. Ternyata dari zaman Rasul sampai sekarang itu tempat menjadi rest area, tempat istirahat. Mungkin dulu ada air di situ. Yang sekarang memang juga ada air, ada masjid juga, dan ada supermarket juga gitu, ya. Dulu nggak ada. Jadi itu tempat dari dulu, dari zaman Nabi, ya, menjadi tempat istirahat. Nah, Nabi istirahat di situ. Ini satu riwayat. Riwayat lain mengatakan Nabi sedang melakukan perjalanan. Nah, begitu dia melihat Rasulullah SAW, dia segera menggebrak untanya. Riwayat lain mengatakan dia segera menyiapkan anak panah untuk memanah Rasulullah. Tapi begitu kudanya digebrak, ya, kudanya meringkik keras, kakinya naik ke atas, dan Suraqah bin Malik Al-Mudliji terpelanting ke belakang. Dia naik lagi, dia uber lagi, ya, dia gebrak lagi kudanya, meringkik keras lagi, jatuh lagi. 3 kali terjadi hal itu, akhirnya dia nyerah. Hadzal rajulu maksum, gitu. Ini orang terjaga. Ini ada yang jagain, nggak mungkin saya tangkap. Maka dengan tergopoh-gopoh jamaah, dia menghampiri baginda Rasul SAW, ya, maka terjadilah dialog, ya. Dia nyerah, angkat tangan. Disinilah bijaknya Rasulullah SAW, bukan seorang pendendam, bukan juga orang yang haus dengan ambisi, begitu enggak, ya. Begitu Suraqah bin Malik Al-Mudliji mengaku kalah, duduk di hadapannya. Kalau kita nih sebagai Rasulullah, ini orang berbahaya, sebab kalau dilepas dia bisa jadi menceritakan keberadaan Rasulullah dan Nabi ditangkap, ya. Tapi Nabi enggak. Nabi memaafkan Suraqah bin Malik Al-Mudliji ini. Kemudian keluarlah dari lisan Rasulullah SAW, ya, akhfi, ya,
sembunyikan ya pertemuan kita ini. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Janji. Suraqah bin Malik al-Mudliji ya memegang tangan Rasulullah dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Bahkan ya dalam riwayat tambahan dia diperintahkan oleh Rasul SAW ya untuk menghalangi orang ya supaya tidak memburu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dimaafkanlah dia ya, dimaafkan oleh Rasulullah SAW, dan sebelum pergi ya, dia minta semacam surat jaminan kepada Rasulullah SAW. Suatu saat mungkin berada manfaatnya. Maka Nabi segera memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar Siddiq, untuk menulis di sebuah kulit ya, kulit hewan, kulit binatang. Riwayat mengatakan di tulang ya, memberi tanda semacam tanda jaminan begitu kira-kira, dan diberikan kepada Suraqah bin Malik al-Mudliji, diberikan oleh Rasulullah. Nah, sebelum berpisah ya, dengan Suraqah bin Malik al-Mudliji ini, Suraqah mengatakan, "Nah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, murni bima syi't, perintahkan saya apa mau." Qala fakif makanaka la tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Kata beliau, tetaplah di tempatmu, pada pendirianmu, dan jangan biarkan seorang pun menyusul kami. Qala fakana awwal nahar. Anas bin Malik yang menceritakan riwayat ini mengatakan, Suraqah bin Malik ini pada pada pagi hari ketika dia akan memburu Rasulullah adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah, memerangi Rasulullah. Tapi pada siang hari atau sore hari sebaliknya, dia menjadi orang yang melindungi Rasulullah. Begitulah hidayah. Pagi hari dia menyerang, memburu, ingin membunuh Rasulullah, tapi pada sore hari dia dibalikkan oleh Allah SWT hatinya menjadi pelindung Rasulullah, sehingga ketika dia pulang, orang-orang yang memburu Rasulullah ke arah tersebut ya, dihalangi, dicegah, dan dibelokkan oleh Suraqah bin Malik al-Mudliji ke tempat lain, sehingga mereka tidak bisa mengejar Rasulullah SAW. Nah, sebelum berpisah dengan baginda Rasul ya, sebelum melambaikan tangan dan kedua orang ini berpisah, ada satu kalimat yang dicatat sejarah ya, dan ini menjadi nubuat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Kaifa bika idza labista siwarai Kisra wa tajahu." Demikian riwayat lain mengatakan, "Kaifa bika, bagaimana menurutmu wahai Suraqah, idza labista, jika suatu saat engkau menggunakan, memakai ya, siwarai Kisra, gelang ya, tanda kebesaran kerajaan Persia." Ya, dia diam, bengong aja dia, dan keduanya pun berpisah. Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah, sementara Suraqah bin Malik al-Mudliji kembali ke kota Mekah. Dan ya, waktu pun berlalu ya, dan banyak peristiwa terjadi. Ada perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, Mu'tah, dan tibalah pada tahun ke-8 Hijriah ya, di mana baginda Rasulullah SAW bersama dengan 10.000 tentaranya berhasil menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah menaklukkan kota Makkah yang dikenal dengan Fathu Makkah, maka terjadilah perang Hunain ya, di mana Nabi menaklukkan sisa-sisa yang membangkang dalam peristiwa Fathu Makkah itu. Dilanjutkan dengan perang Taif sampai ke Taif. Pulang dari Taif, sebelum masuk ke Mekah untuk umrah ketiga Rasulullah, Nabi mampir di sebuah tempat namanya Ji'rana. Ada sumur di situ dulu. Nah, hari ini tempat ini dijadikan sebagai tempat miqat ya, terletak antara Taif menuju ke Arafah. Di situ ada sebuah tempat namanya Ji'rana. Nabi beristirahat di situ bersama dengan puluhan para sahabat Nabi ya, membagikan harta rampasan perang. Nah, ketika Nabi sedang istirahat, kucluk datanglah Suraqah ini. Udah tua waktu itu usianya, di atas 60 tahun. Dia datang ketemu Rasulullah SAW ya. Kata dia, "Saya ingin ketemu Muhammad." Ditangkap dia, dikira musuh, ditangkap ya, dan dihadapkan kepada Rasulullah ya. Kata dia, ya Muhammad, ana Suraqah, saya Suraqah. Ini surat yang Anda bikin dulu nih, surat keamanan dulu. Benar kata Rasul. Maka diambillah surat tersebut, dan Suraqah pun akhirnya memeluk Islam. Maka sejak saat itu nama dia memeluk Islam ya, di hadapan baginda Rasul SAW. Dan waktu pun terus berlalu, dia mengikuti peperangan di masa Rasul SAW. Tahun 11 Hijriah, 3 tahun kemudian Nabi meninggal dunia
kekhalifahan digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tuntaskan, ini slide terakhir, dikit lagi kita tuntaskan. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ya. Abu Bakar Siddiq meninggal dunia digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab terjadi perang besar melawan Persia, ya. Perang besar melawan Persia, dan terjadilah pertempuran di sebuah tempat namanya Qadisiyah di daerah dekat Iran hari ini, ya. Di situ terjadi perang besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 3 hari 3 malam mereka perang dan kaum muslimin menang. Setelah menaklukkan Qadisiyah, mereka terus melanjutkan peperangan, ya, dan menguasai Madain. Madain ini ibu kota Persia. Takluklah Persia, runtuh Persia. Jadi Persia itu runtuh daerah pemerintahan Umar bin Khattab. Dari kota Madain, ya, mereka menguasai kota Madain ini, ya, dan 1/5 dari harta rampasan perang itu dipilih yang paling bagus, dimasukkan dalam sebuah peti besar. Peti dimasukkan di situ, ya, harta rampasan perang. Sebagian dikirim ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah tidak ada yang berani membuka, ya, kecuali Umar. Maka peti tadi jamaah dihadirkan dan ditaruh di depan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah untuk dibuka bersama-sama apa isinya. Ya, Umar datang, dibukalah peti tersebut. Begitu dibuka isinya emas, berlian, permata, dan yang sangat menarik adalah pakaian lengkap komplit Raja Persia. Umar tersenyum. Kata Umar, "Aina Suraqah? Di mana Suraqah?" Suraqah sudah tua waktu itu. Ada yang mengatakan 70 atau 80 tahun usianya. Giginya ompong di sini 2. Demikian tidak mengatakan, krempeng kurus dia. Tergopoh-gopoh dia datang, "Labaika ya Amirul Mukminin, saya datang." Sini. Udah tua. Ilbas pakai. Senang banget dia, ya. Kakek-kakek apa? Orang kampung, ya, Arab Badui, kampung Mudliji, begitu kira-kira, ya. Maka dipakaikanlah pakaian kebesaran kerajaan Persia yang memang kebesaran bagi dia. Kan Raja Persia kan gede, ini kan kurus krempeng, lengkap full, ya. Mulai dari sirwalnya, mulai dari sepatunya yang begini itu, ikat pinggangnya, ya, gelangnya, ya, kemudian sampai ke mahkota, lengkap. Kata Umar tersenyum, "Imshi, jalan." Maka dia berjalan petantang petenteng kayak pramugari, ya, di depan Masjid Nabawi. Kata Umar, "Bakhin." Bakhin itu ajib, keren, begitu kira-kira, ya, kalau terjemahan hari ini. Bakhin, keren kata Umar, ajib. Rajulun, ya, seorang laki-laki Mudliji dari kampung pelosok Mudliji dari daerah, ya, yalbas, menggunakan pakaian kebesaran kerajaan Persia. Kata Umar, "Ya Suraqah, ingat enggak 14 tahun yang lalu Nabi pernah mengatakan, 'Ya Suraqah, kaifa bika idza labista siwari Kisra?'" Ingat, saya ingat. Waktu itu saya memburu Rasulullah. Al-an, sekarang saatnya engkau memenuhi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tersenyum, senang. Al-an ikhla, kata Umar. Sekarang buka, lepas. Kata Suraqah, "Alaysa li?" Ini bukan untuk saya. Bukan, kata Umar. Anda cuman menggunakannya saja, bukan memilikinya, gitu kan? Kan Nabi tidak pernah mengatakan bahwa agar memiliki, enggak. Anda cuman menggunakan, memakainya doang. Setelah itu buka, maka terpaksa dibuka, jubah segala macam itu dilelang dan uangnya dimasukkan ke dalam kas negara. Ya, demikianlah Suraqah bin Malik Al-Mudliji rahimallahu menepati janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayang sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah setelah peristiwa tersebut, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, ya, ini peristiwa tahun 14 Hijriah, 10 tahun kemudian tahun 24 Hijriah dia meninggal dunia, ya, dalam keadaan sudah sangat tua, 80 tahun sekian usianya, ya, dan, ya, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Demikian, ya, kisah tentang Suraqah bin Malik Al-Mudliji, ya, seorang Arab Badui yang menepati janji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah waktu Isya, tinggal 6 menit lagi kita qomat. Kita cukupkan. Jazakumullah jaza. Muazzin silakan azan, dan kemungkinan setelah itu kita akan qomat. Karenanya bagi yang sudah batal wudunya dipersilakan untuk berwudu ulang. Jazakumullah jaza. Kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.